Audio Jungle. Ya, informasi yang kami terima terkait mengenai masalah perda yang sedang dibahas oleh DPRD Kabupaten Cilacap yang harus tuntas pada bulan Mei ya, terkait mengenai asal usul hak kekayaan desa atau hak wilayah desa. Tentunya ini cerminan ke depan seperti apa ini Bu? Artinya harus dibahas seperti itu. Terima kasih. Ini saya mewakili Wakil DPRD Kabupaten Cilacap dari fraksi Gerindra. Ini terkait dengan perda yang kaitannya dengan hak asal usul desa yang sedang kita bahas. Target ini kita kan perdanya dari eksekutif ya, maksudnya nanti kita diserahkan di Propemperda terus ke Bapemperda. Bapemperda nanti kita bahas di Pansus. Jadi tentunya ini ada prosesnya. Nah, proses dari penyerahan dari PJ Bupati ke DPRD, dari DPRD nanti kita bentuk untuk pansusnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu yang baru kita ajukan kemarin ke DPRD Kabupaten Cilacap. Nanti dari DPRD biasanya mereka melihat wilayah lain, beliau itu nanti studi banding atau studi tiru ke kabupaten lain ataupun merujuk ke lembaga yang lebih tinggi, ke kementerian ataupun ke DPR. Itu Oke, terima kasih Pak. Saya ulangi kembali nih Pak, terkait adanya rumor di bawah yang mungkin agak sedikit membuat kegelisahan di perangkat desa ya. Artinya di perangkat desa ini kan kalau berbicara tentang asal usul kekayaan desa ini yang sedang menjadi isu di kalangan perangkat desa, mungkin sudah menjadi umum atau bagaimana. ini ada yang dikemplong bongkoknya kan ada berapa tahun, 5 tahun bahkan. Nah, ini tentunya kalau perda itu ditetapkan terus nanti masuk ke kas desa, baru ke kas desa nanti dibagikan kepada perangkat, tentunya ini apa enggak kejedoran ini perangkat Kabupaten Cilacap nih Pak? Ini sebetulnya ya lagi-lagi kita kalau tentang itu namanya kita sudah diatur, itu lebih teknis, namanya di Perbu Peraturan Bupati 133 tahun 2022, sudah disahkan tanggal 28 Desember 2022 tentang pengelolaan aset desa. Aset desa itu dikelola, memang betul ada hak asal usul, lokal wisdom ya, kearifan lokal dan sebagainya. Kalau dicermati isinya itu sebetulnya itu hanya untuk penertiban administrasi keuangan dan pengelolaan aset desa. Bahwa aset desa tidak semena-mena. Sistem keuangan desa itu kan tahunan Mas. APBD itu kan sifatnya tahunan. Dari Januari sampai 31 Desember. Demikian juga pendapatan lain-lain nih, di desa ada dana desa, ada alokasi dana desa, ada bagi hasil pajak, bagi hasil restribusi daerah, terus ada bansus, bantuan khusus, ada Bankeuprop, ada pendapatan lain, PADES. PADES di dalamnya adalah tanah-tanah lokal desa itu dikelola dengan baik. Si A dapat bengkok sekian hektar, dilelang, ditawarkan di uang, masuk ke APBDes, dibagi 12 sebulan seperti itu untuk tertiban. Kalau selama ini kan amburadul. Contoh kasus, ada kepala desa 6 tahun nih masa jabatannya, tetapi 1 tahun meninggal di tengah jalan. Apa yang terjadi setelah meninggal? Ternyata meninggalkan beban, bengkoknya sudah dijual sekian tahun. Itu kan masalah. Itu bukan 1, 2 titik. Bahkan perangkat desa meninggal kecelakaan sama saja. Bengkoknya juga istilah lokal sini itu mendem, jadi dikemplongkan tapi disewakan tapi sifatnya bertahun-tahun ke depan. Ini yang menurut aturan pengelolaan administrasi negara dalam hal keuangan itu yang tidak diperbolehkan aturannya seperti itu. Jadi kita sifatnya menertibkan. Gunanya tata kelola pemerintah kan biar tertib, biar teratur, layanannya baik. Spiritnya seperti itu. Jadi kita tidak punya keinginan untuk nyambungi ke dalam dan sebagainya, silahkan, cuma ditertibkan seperti itu, oke, maksudnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Agus. Tentunya di dalam ranah penertiban tersebut, kalau kita melihat feedback ke belakang mungkin dari sejarah
yang ada di Kemplong Oh, dan iya, lain sebagainya. iya. Nah, artinya nanti penertiban yang seperti itu apakah perangkat desa yang mungkin sudah sekian tahun, 10 tahun atau tadi Bapak ngendika ada yang perangkatnya sampai meninggal Iya, dan lain iya, sebagainya. Bapak. Nah, ini penertiban artinya mereka-mereka itu yang sudah mungkin barangkali menyewakan ke pihak lain lah, ini kan tentunya butuh waktu yang seperti apa ini, Pak? Nah, itu nanti desa, mestinya pemerintahan desa mensikapi hal itu bagaimana kalau terjadi kasus-kasus seperti itu. Tetapi ada contoh ideal ini, contoh ya yang ideal di Desa Bojong Kawunganten. Begitu dulu kita ada administrasi pengelolaan keuangan desa di Perbu 258 tahun 2018, 2019 Bojong sudah menerapkan itu sebetulnya dulu keuangannya, jadi dimasukkan ke APBDes baru dibagi. Tertib, baik-baik saja, bahkan justru kinerja perangkat desanya lebih tertib. Sebab apa? Setiap bulan anak sing diharap-harap. Dia mendapatkan insentif. Bayangkan kalau pekerjaan Anda bekerja, sementara hak Anda tentang bengkok itu 5 tahun ke depan sudah dimakan hari ini. Kalau semangat ke balai desa kerja itu apa yang diharapkan Anda? Sementara haknya sudah tidak ada. Itu juga berpengaruh terhadap kinerja. Kalau kita kerja lebih jauh itu lebih tertib, nanti kinerjanya lebih produktif dan sebagainya. Kalau orang dapat siltapnya sudah kependem kota, punya bengkok, kependem kota. Di desa lagi banyak orang punya hajat. Apa yang dilakukan? Bingung kan, baru datang kepada desa ya, akhirnya tidak produktif. Itu pengamatan, ini sifatnya sih kita melihat bahwa kita di bidang pembinaan pemerintahan desa tentunya punya kewajiban secara regulatif mengatur, secara administratif menertibkan, secara kinerja kita juga memotivasi, mendorong dan sebagainya supaya teman-teman yang ujung terdepan di masyarakat bekerja lebih energik, lebih produktif, dan etos kerjanya naik. Sebetulnya sifatnya seperti itu. Jadi kalau desa yang mengeksekusi seperti Bojong Kawunganten, fine-fine saja, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Justru mereka saya melihat perangkatnya gagah-gagah, lebih melipis-melipis, rajin-rajin, lebih disiplin malah. Ini pengamatan kami. Itu artinya bahwa perda itu sedang digodok ya Pak ya, dalam kerangka penertiban ya Pak ya, penertiban dalam aset desa itu. Itu nanti namanya perda apa sih Pak? Kalau yang perda itu kaitannya dengan penetapan desa, bahwa desa ini klausulnya kategorinya apa, swadaya apa masih itu. Ini kategori pengkategorian kalau perda itu. Terus ada swakarsa, yang paling tinggi derajat nanti swasembada. Kalau perda itu seperti itu, bahwa desa supaya tahu, A jadi kepala desa di wilayah desa pertama ini, oh desa saya masih swadaya, dia punya mimpi untuk dinaikkan menjadi swakarsa, swasembada, visi misinya ke arah sana. Demikian juga yang swasembada, jangan sampai setelah dipegang jadi kepala desa malah turun grade-nya. Itu untuk klasifikasi perda yang kita harus susun. Tetapi kaitannya dengan lokal tadi, kepemilikan lokal, bengkok dan sebagainya, itu kita sudah diatur lebih teknis di Perbu 133. Jadi kalau penetap perda itu lebih ke penetapan desa A kategorinya ini, desa B kategorinya ini. 3 kategori, swadaya, swakarsa, swasembada. Perdanya seperti itu. Artinya dalam pemelahan pilah-pilah dalam kerangka mempertahankan tentang ketahanan pangan atau bagaimana ya Pak? Iya, muatannya banyak. Jadi kalau sudah swasembada itu desa yang tadi pendapatan asli desanya bagus, masyarakatnya daya tahan pangannya bagus dan sebagainya. Desa yang tidak mengandalkan bantuan dari luar, jadi kemandiriannya tinggi. Salah satunya tadi satu desa yang punya tanah kas desa di luar yang untuk bengkok-bengkok, dia punya tanah kas desa, orang sering menyebutnya tanah suksara, dilelang nih jadi uang dimasukkan ke rekening kas desa, jadi APBDes dibelanjakan untuk apa? Oh, untuk ini penanganan stunting, oh ini untuk membantu posyandu, ini untuk membantu operasional RT RW dan sebagainya. Jadi desa punya kewenangan mengatur seperti itu. Tetapi kalau desa yang tidak punya kemampuan itu yang namanya desa swadaya, desa yang belum mampu. Salah satunya kriterianya seperti itu. Jadi semakin mandiri desanya, grade-nya semakin tinggi. Termasuk fasilitas umum, kualitas jalannya,
kan sekarang ada nyanyian jalan 1000 lubang apa dan sebagainya kan. Makanya ini dalam banyak hal UPJ kita juga menertibkan kaitannya nanti bahwa jalan desa akan digarap, jalan kabupaten akan digarap dengan namanya aplikasi BASO. Jadi nanti bukan asal proposal masuk, ada dari PUPR nanti menghitung bahwa desa ini jalannya sekian ratus kilometer, yang kategori bagus berapa persen, yang kategori rusak ringan berapa, yang rusak sedang berapa, rusak berat berapa. Tentunya nanti kabupaten dari proposal yang masuk kan memilah digarap yang ini. Contohnya fasilitas umum seperti itu digarap dari. Oleh karena itu nanti makan badsus dan sebagainya konsentrasinya ke fasilitas umum yang fisik ya ke jalan desa, bukan jalan lingkungan. Jalan lingkungan itu loh Mas yang gang kecil dan sebagainya itu bisa dari kalau gotong royong masyarakat, swadaya masyarakat seperti itu. Jadi konsentrasinya supaya sebab selama ini bansos sudah turun ke desa banyak dan sebagainya, tetapi kualitas jalan di desa kayak jalan di tempat. Apalagi panjenengan tahu 2 tahun kemarin kita punya pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya di Republik ini, adanya pandemi COVID-19. Boleh dikatakan semua anggaran itu terkonsentrasi supaya masyarakat kita terlindungi dan tidak terkena COVID-19. Itu yang sering dikeluhkan masyarakat. Jadi itu nasional Mas sifatnya, bukan di Cilacap saja. Jadi secara nasional kita konsentrasinya memang penanganan COVID. Baru 2021 menggeliat, 2022 lebih konsentrasi lagi, kita kembali lagi. Termasuk di dalamnya kepala desa waktu jago itu kan punya janji politik, punya visi misi dituangkan dalam RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah desa selama 6 tahun. 6 tahun dijatrakan setahun itu namanya RKPD, rencana kerja pemerintah desa tahun. Rencana pemerintah desa setahunan, anggarannya berapa, nanti skala prioritas susun di APBD. Setelah ukurnya seperti APBD dieksekusi, dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi langgam kita di kabupaten pada posisinya adalah fasilitasi dan mendampingi, membina supaya desa-desa on the track dan akan ada kemajuan-kemajuan di semua lini, termasuk di dalamnya ketahanan pangan seperti itu. Tadi saya ulangi kembali Pak, tadi ada perda apa ya, terus perbub yang seperti apa itu yang terkait dengan kekayaan aset desa itu tadi Pak? Kalau perbubnya itu perbub tentang pengelolaan aset desa, perbub nomor 133 tahun 2022 yang sudah disahkan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap pada tanggal 28 Desember 2022. Adapun tentang perda penetapan aset desa baru saja minggu kemarin hari apa itu Jumat diserahkan naskahnya oleh PJ Bupati Cilacap kepada DPRD. Untuk di DPRD kan dikaji, mereka membuat pansus, panitia khusus, terus panitia khusus komparasi, studi banding dan sebagainya. Nanti kembali lagi kita paripurna dibahas pandangan praksi dan sebagainya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Kades. Selamat pagi juga. Pak Kades, ini kami mau minta tanggapan Pak Kades ya terkait adanya perda yang nantinya akan mengatur tentang aset kekayaan desa ya, yang sedang dibahas tentunya oleh DPRD Kabupaten Cilacap, yang menurut informasi bahwa raperda itu berasal dari eksekutif. Ini tanggapannya seperti apa ini Pak Kades? Ya, terima kasih. Ini kaitannya dengan apa yang sudah dikeluarkan perda terkait dengan hak asal usul. Tentunya adalah yang untuk tunjangan perangkat desa di seluruh Kabupaten Cilacap. Tentunya kami menyimak dari Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan hak asal usul. Kami juga nggak hafal, nggak paham tentang pasal berapa yang mengatakan bahwa hak asal usul dari mulai pemerintahan pusat sampai dengan daerah itu harus mengakui secara otomatis bahwa hak asal usul ada haknya adalah perangkat desa. Karena menurut sejarah, sebelum pemerintah memberikan bantuan terhadap desa, desa saja sudah mandiri untuk bisa menjalankan pemerintahan. Untuk itu kami selaku paguyuban kepala desa tentunya Kecamatan Supian hanya kurangnya apakah itu memang
koordinasinya terhadap khususnya adalah kepala dinas di seluruh Kabupaten Cilacap terkait dengan pembahasan tentang bagaimana untuk dilakukan yang terbaik buat pemerintah. Namun kami setuju apabila itu adalah bentuknya adalah bentuk daripada inventarisasi, artinya tercatat jumlah aset desa, termasuk juga hak asal usul ataupun mungkin kas desa yang ada itu berapa, kan sebagai bahan inventaris terkait dengan kekayaan yang ada di desa. Namun kalau itu nanti ya sebetulnya kalau bentuknya sama, akhirnya kita secara administrasi setiap bulan harus dikeluarkan untuk tunjangan tersebut kepada perangkat desa. Yang nantinya itu melalui lelang. Memang saya juga setuju lelang, cuman kalau dilaksanakan dengan tertib administrasi, sebetulnya kami setuju dengan pendataan tentang aset desa yang ada. Karena khususnya untuk Kali Sabuk, alhamdulillah semuanya mayoritas sudah tersertifikatkan, artinya itu jelas dan mudah untuk diinventarisasi. Untuk itu saya mohon juga kepada pemerintah agar bukan mengikuti kepala desa, namun ditinjau kembali terkait dengan apa yang saran ataupun pendapat dari pemerintah pusat. Artinya hak asal usul itu secara otomatis akan dikembalikan kepada pemerintah yang nantinya akan diatur sesuai dengan APBD yang ada di masing-masing desa. Tentunya itu sebetulnya sama untuk penerimaannya. Cuman ya salah satunya juga menambah pekerjaan. Sedangkan pekerjaan perangkat desa sekarang cukup luar biasa. Mungkin saran dari kami itu. Terima kasih. Sedikit memang itu jasa kami disinggung kaitannya dengan hak asal usul yang sudah diperdagangkan oleh Kabupaten Cilacap, tentunya adalah Bupati. Ada sedikit yang kurang kecocokan terhadap seluruh perangkat atau kepala desa di Kecamatan Sugihan, karena bentuknya apa yang kami sampaikan sebetulnya sama, hanya menambah pekerjaan untuk di desa. Jadi bukan mempersulit, tapi menambah pekerjaan. Sedangkan pekerjaan perangkat desa sekarang itu sudah cukup luar biasa. Begitu intinya. Oke.